Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimatu Zahro, NIM 2006051110106. Di sini saya dari kelas basis data E. Saya akan menjelaskan UAS basis data. Pada UAS kali ini saya membuat sebuah project database dengan judul Toko Grosir. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi begini, kemajuan teknologi memungkinkan pekerjaan manusia yang masih manual dan kurang efisien dapat dilakukan menggunakan teknologi. Sehingga untuk meningkatkan kinerja manusia yang efisien, sebaiknya menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Sistem yang terkomputerisasi dapat membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang cepat, simpel, dan juga efisien. Salah satu peralatan pendukung di kemajuan zaman ini adalah komputer. Segala kecanggihan komputer membawa dampak yang sangat besar dalam dunia bisnis dan informasi. Komputer juga merupakan alat bantu yang paling canggih dan efisien. Sangat membantu dalam meringkas proses kegiatan suatu bidang dan bertujuan untuk mempermudah segala pekerjaan yang ada. Berdasarkan studi kasus atau observasi yang telah saya lakukan, saya masih menemukan adanya suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara manual, yaitu semua proses transaksi pembelian dan penjualan barang, serta pembuatan laporan yang masih dicatat secara manual dan kurang efisien. Untuk memecahkan masalah tersebut, saya mencoba memberikan suatu bentuk pemecahan masalah dan dengan solusinya. Berdasarkan hal tersebut, maka saya membuat perancangan program dengan judul aplikasi Toko Grosir. Maksud dan tujuan dari penyusunan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang program aplikasi yang dapat membantu proses dalam transaksi pembelian dan penjualan serta dalam pembuatan laporan yang lebih aktual. Yang kedua, aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam setiap proses kegiatan kerja dari awal sampai akhir dengan bukti kebenaran atas transaksi yang terjadi. Yang ketiga, perancangan aplikasi ini diharapkan dapat membantu user dalam proses pengerjaannya, sehingga proses kerja yang efektif dapat memberi kepuasan terhadap konsumen. Kemudian siapa saja sih yang terlibat dalam sistem ini? Jadi yang terlibat dalam sistem ini adalah barang dan juga karyawan dan juga pembeli yang dimana nantinya akan membantu proses pembukaan ini. Kemudian di sini sebelum saya akan menjelaskan tabel, di sini saya akan menjelaskan IRD-nya terlebih dahulu. Tapi di sini IRD-nya saya tidak masukkan ke dalam PowerPoint karena IRD-nya ini terlalu besar. Jadi kalau misal gambarnya dimasukkan ke dalam PowerPoint, nanti hasilnya akan pecah dan tidak bisa dibaca. Maka dari itu di sini saya langsung buka ke webnya saja gitu. Yang pertama kali saya akan jelaskan di sini yang perlu kita ketahui. Di sini saya ada 4 tabel. Yang pertama di sini ada barang, tabel barang, ada tabel pembelian, tabel karyawan, tabel penjualan, dan yang terakhir ada tabel transaksi. Yang dimana tabel barang ini terdiri dari 7 file. Ya, 7 file. Yang pertama di sini ada ID barang, nama, kategori, satuan, harga beli, harga jual, dan juga stok. Nantinya ID barang ini akan mengelola transaksi dan juga akan mengelola pembelian, dan ID barang itu akan dilakukan oleh karyawan, dan juga yang terakhir barang itu akan mengelola penjualan. Kemudian di sini ada tabel pembelian, di mana tabel pembelian ini terdiri dari 5 file yang terdiri dari ID barang, tanggal beli, ID beli, harga beli, dan juga jumlah. ID pembelian ini melakukan pengolahan kepada transaksi dan juga dilakukan oleh karyawan. Begitu. Selanjutnya di sini ada tabel karyawan yang terdiri dari 5 file, yaitu username, password, nama, alamat, dan juga status. Karyawan ini akan melakukan pembelian, melakukan proses barang, dan juga melakukan transaksi, dan juga melakukan penjualan. Begitu. Untuk tabel penjualan di sini terdiri dari 5 file, yaitu total sisa, total bayar, total biaya, keterangan, dan juga ID beli. Penjualan ini akan mengelola barang,
dilakukan oleh karyawan dan juga akan mengelola transaksi. Untuk yang terakhir ada tabel transaksi, di sini ada 6 file, yaitu ID jual, nama karyawan, ID barang, harga jual, jumlah, dan juga ID beli. Langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu tabel dengan rinci. Yang pertama di sini ada tabel barang. Terdiri dari 7 file. File pertama yaitu nama dengan tipe varchar dengan ketentuan maksimalnya 100. Ini ada ID barang sebagai primary key dengan tipe integer, harga beli dengan tipe integer, harga jual dengan tipe integer, kategori dengan tipe varchar dengan ketentuan maksimal 100, ada file satuan di sini dengan tipe varchar dengan ketentuan maksimalnya 1000, dan juga di sini ada file stock dengan tipenya varchar dengan ketentuan maksimalnya 1000. Kemudian di sini adalah data-data yang saya masukkan. Nama ada nama barangnya susu, ID barangnya 100, harga belinya 15.000, harga jualnya 20.000, dikategorikan dalam minuman dan jumlah satuannya adalah 20 dan stoknya adalah 5 kardus. Kemudian di sini ada tabel pembeli, di mana tabel pembeli memiliki 5 file. Yang pertama ada ID barang dengan tipe integer, ID beli dengan tipe integer sebagai primary key, ada tanggal beli dengan tipe varchar dengan ketentuan maksimalnya 100 dan juga ada harga beli dengan tipe integer. Yang terakhir ada jumlah dengan tipe integer. Ini adalah data yang saya masukkan, di mana ini ada ID barangnya 100, ID belinya 10, tanggal belinya tanggal 25, harga belinya 15.000 dengan jumlahnya 100. Kemudian di sini ada tabel penjualan dengan 5 file, dengan jumlah 5 file. Di sini ada ID jual dengan tipe integer sebagai primary key. Kemudian di sini ada total biaya dengan tipe integer, total bayar dengan tipe integer, total sisa dengan tipe integer, dan ada kategori dengan tipe varchar dengan ketentuan maksimalnya 100. Ini adalah inputan data yang saya masukkan. Ada ID jual 1, total biayanya 975, yang dimana akan dibayar dengan uang 1 juta, maka sisanya akan ada 25.000 dan masuk dalam kategori minuman. Yang terakhir, selanjutnya di sini ada tabel karyawan, di mana ada 5 file. Yang pertama ada nama karyawan dengan tipe varchar dengan ketentuan maksimalnya 100. Dengan ini nama karyawan sebagai primary key, kemudian ada username dengan tipe varchar, password dengan tipe varchar, alamat dengan tipe varchar, dan juga status dengan tipe varchar. Di sini adalah contoh inputan data yang saya masukkan. Nama karyawan Dina, username-nya Dina123, password-nya pagi sore, dan alamatnya Surabaya. Statusnya karyawan 1. Kemudian di sini ada tabel transaksi terdiri dari 6 file, yaitu ID jual sebagai tipenya integer, ID barang tipenya integer, ID beli tipenya integer, nama karyawan tipenya varchar, harga jual tipenya integer, jumlah tipenya varchar. Di mana harga jual itu sebagai primary key dan yang lainnya ini sebagai index key atau foreign key, di mana di sini ada ID jual dan juga ID barang, ID beli, yang terakhir ada nama karyawan. Ini adalah contoh inputan data yang saya masukkan. Ada ID jual 1, ID barangnya 100, ID belinya 10, nama karyawannya Tony, harga jualnya 20.000, jumlahnya 65. Dan di sini adalah relasinya sebagai berikut, di mana nanti barang akan nyambung ke transaksi, pembelian juga, penjualan juga begitu, dan juga karyawan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.